Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatan wa salaman ala ibadihi alladhina istafa wa ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina wa maulana wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma alimna ma yanfa'una anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ارزقنا الإخلاص والاستقامة في القول والعمل أمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kembali kita bertemu satu tempat yang mulia ini dalam rangka talabul ilm, menjalani sebuah kewajiban bagi kita semuanya. Bagaimana dalam sabda Nabi-Nya, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan supaya kita dengannya menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi kita pada pelajaran tajwid. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa nanti setengah jam pertama adalah hafalan atau praktek ya, membaca, atau bisa juga dengan dihafalkan di surat atau juz 30 surat-surat pendek, mulai dari surat An-Nas. Kemudian setengah jam yang berikutnya kita lanjutkan materi yang ada pada buku metode Asy-Syafi'i ini, supaya materi yang lain juga terkejar. Baik, silahkan dibuka surat An-Nas. Kemarin sudah selesai belum? Belum. An-Nas baru satu ayat. Baru ini tuh. Nah, ini mana baru satu ayat. Ini belum ada ini. Baik. Ya. Oh, yang itu. Oh, hukum mim sukun ini. Oh, mim atau mim sukun. Mim sukun. Baik, labas. Kita mulai dari surat An-Nas. Jadi penerapannya adalah sebagaimana yang telah kita lalui dalam pelajaran kita. Yang pertama dari makharijul huruf. Makharijul huruf, yakni tempat-tempat keluarnya hurufnya itu harus sesuai dari makhrajnya. Kemudian berkaitan dengan sifatul huruf. Atau sebelumnya, makharijul huruf ini terkait dengan kesalahan yang jali. Jadi ketika kita mengucapkan hurufnya itu tidak sesuai dan sampai mengucapkan satu huruf ini mengganti kepada huruf yang lain, maka terjatuh pada kesalahan yang menjadi. Kemudian yang khafi ini berkaitan dengan kesalahan yang khafi, yang ringan, berkaitan dengan sifat-sifat yang ada pada huruf. Misal sifat hamas harus ditetapkan, kemudian qalqalah dan yang lainnya. Kemudian berkaitan penerapannya ya, berikutnya adalah dengan hukum nun sukun atau tanwin. Yang ada 5 tadi yang disebutkan pada pertemuan sebelumnya, hukum nun sukun atau tanwin. Dari hukum izhar, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab dan ikhfa.
Nanti akan kita rinci satu persatu. Kemudian hukum mim sukun. Hukum mim sukun yang ada 3, yaitu ikhfa syafawi, kemudian idgham mimi, dan idhar syafawi. Nah, itu adalah penerapan yang harus kita terapkan. Dan yang terakhir adalah mim dan nun yang bertasydid. Itu. Baik, kita mulai dari ta'awud. Modelnya ana baca kemudian antum tirukan ya. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti setornya per ayat ya. Per ayat selesai, kemudian ayat berikutnya per ayat lagi. Ketika sampai selesai tuntas baru nanti satu surat disetorkan. Seperti itu. Baik, mulai dari ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbin nas. Baik, kita terapkan dari sisi tadi ya. Makhraj, sifat, hukum nun sukun atau tanwin dan mim sukunnya. Nah, adapun hukum yang lain seperti mad nanti kita sambil berjalan. Karena kan mad belum ya. Mad belum. Baik. Ayat yang pertama, qul a'udzu birabbin nas. Kita bahas dari yang pertama dari sisi makhrajnya. Dari sisi makhrajnya. Qul a'udzu. Qul dibacanya ko, qi, tu, baqo. Jangan dibaca ka. Nah, jangan dibaca qul a'udzu. Baik. Jadi tidak boleh diganti menjadi kaf. Nah, qul a'udzu. Ketika dia ganti menjadi ka, artinya menjadi makanlah. Dan ini adalah kesalahan yang sangat fatal sekali. Harus dibacanya ko, ti, ku. Ya, ko. Qul a'udzu. Nah, kalau qul katakanlah. Ya. Tidak boleh diganti menjadi kaf. Baik, itu dari sisi makhraj yang pertama. Dan yang kita bahas adalah kesalahan yang sering terjadi. Kemudian di lafaz a'udzu. A'udzu harus diperhatikan hurufnya. A dan A itu adalah dua huruf yang pengucapannya sama. A dan A. Cuman berbeda tempat saja. Kalau A, hamzah, itu berada di mana? Pangkal tenggorokan paling bawah. Kalau ain, tenggorokan tengah. Ya. Jadi sedikit berbeda sebetulnya. Cuman keluar suaranya itu sama. A dan A. Nah, kalau hamzah itu keluarnya lantang. A. Kalau ain dia ditekan. A.
Nah, jadi au. Jangan dibaca hamzah semua. Misalkan, nah, a'udzu. Ini termasuk kesalahan jali. Jika ini menjadi a, ya. Ini menjadi a semua. Ya, a'udzu. Harus betul. Jadi yang pertama hamzah, kemudian yang kedua ain. Nah, atau diganti dengan ain semua. Nah, ini diganti menjadi ain. A'udzu. Nah, jadi gini bacanya. A'udzu itu juga termasuk kesalahan jali. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Jadi harus jelas. A'u. Baik. Kemudian berikutnya yang sering terjadi di sini zu. Dia diganti menjadi huruf da. Nah, qul a'udzu birabbin nas. Nah, diganti menjadi huruf da. Yang aslinya adalah zu. Nah, zu makhrajnya di mana? Ujung lidah dengan antara dua gigi seri. Nah, jadi seperti digigit zu dan suaranya itu terseret zu. Nah, qul a'udzu. Jadi jangan qul a'udzu. Baik, tidak boleh diganti menjadi da. Kemudian kesalahan berikutnya adalah menghilangkan tasydid. Menghilangkan tasydid. Nah, aslinya dibaca qul a'udzu birabbin nas. Tapi dia hilangkan tasydidnya. Qul a'udzu birabbin nas. Ini juga tidak diperbolehkan. Jadi dihilangkan tasydidnya. Nah, ini nggak boleh. Kemudian menghilangkan tasydid juga di huruf nun. Nah, artinya dibaca bi rabbin nas. Tapi dia hilangkan tasydidnya. Bi rabbinas. Seperti itu. Kemudian terakhir mengganti huruf sin menjadi shin atau shad. Bi rabbin nas atau bi rabbin nas. Nah, jadi harus nas seperti itu. Jadi ini ya, kesalahan jali yang ada pada ayat yang pertama di surat An-Nas. Baik. Sekali lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi itu kesalahan jali yang ada pada ayat yang pertama. Nah, antum harus hilangkan itu semua. Jadi kesalahan yang di bawah itu. Baik, coba satu-satu dari Mas Bintang. Ya, nas. Baik, bagus. Nas. Ya, Pak Teguh. Baik, dari kata a'udzu. Coba a. A biasa, a. Kemudian au ditekan.
di tengah tenggorokan. Au, au. Nah, itu coba. Ya, Mas Andi. Baik, zu coba belum. Zu, zu, zu. Nah, lidahnya itu harus keluar. Zu. Nah, jadi ujung lidah nih, ujung lidah nempel di seperti digigit. Zu. Jangan ditarik, jadi harus tetap di situ. Zu, zu, zu. Jangan balik melaku lagi. Jadi tetap di situ. Zu. Nah, qul a'udzu. Ya, baik, Mas Farhan. Sekali lagi. Coba a'u, au, a'u. Nah, harus jelas. Baik, coba. Ya, Mas Suja. Baik, kebalik a'u dulu. A dulu, coba. A, yang biasa. A. Kemudian u. Nah, a'udzu. Nah, yuk. Oke. Baik, Auzara. Ya, Astono. Ya, Sekuen. Ya. Baik, selesai ayat yang pertama. Belum selesai. Masih di kesalahan jali. Kemudian kita masuk pada kesalahan yang khofi. yakni di sifat. Ditinjau dari sifat dan pengucapan hurufnya. Baik. Baik, U, L, ya. Kalau antum bahas tentang sifat huruf, antum itu harus fokus pada huruf-huruf yang dalam keadaan sukun. Semua huruf yang dalam keadaan sukun. Nah, itu sifatnya akan nampak di situ. Baik, huruf lam. Sifatnya apa? Bain ya. Apa itu bain ya? Mengalir dengan sedikit suara. Suaranya sedikit mengalir pada makhrajnya. La, bal. Baik. La, bainnya. Jadi harus dibacanya ul, 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 ul. Jadi sedikit kalau huruf la seperti melar. Ul, ul. Nah, sedikit melar dikit aja. Ul a'udzu. Baik. Ini khafi ya. Jadi sangat ringan. Kalau kita pun misalkan katakanlah tidak sempurna dalam pengucapannya, itu tidak terlihat sama sekali. Kemudian huruf lam pada pengucapan auzu bertemu dengan dua dhammah namun diselingi dengan bacaan panjang auzu ya, auzu.
bertemu dengan dua dhammah, dua dhammah, maka bibirnya itu harus disempurnakan. Jadi menyempurnakan dhammah yang pertama, baru dhammah yang kedua. Qul a'udzu. Nah, jadi di sini memanjangkan u-nya dulu. Memanjangkan u-nya dulu, baru tarik. Jadi jangan langsung ditarik ya, kecuali kalau langsung ditarik itu yang bertemu dengan dua dhammah secara langsung. Ya, bertemu dengan dua dhammah secara langsung. Kalau ini harus dipanjangkan dulu. Qul a'udzu. Nah, setelah panjang 2 harokat, baru dia tarik. A'udzu. Itu ya. Kemudian kesalahan berikutnya yang khafi adalah tidak bergetar di huruf ra, takrir. Kurang, tidak ada takrir atau berlebih-lebihan di takrir. Bira. Jangan birabbin nas. Jadi cukup dengan satu getaran atau dua getaran saja. Kemudian berikutnya hamas pada huruf sin. Jadi ketika nas itu berdesis dengan suara yang dengan udara yang keluar dengan banyak. Bi rabbin nas. Itu adalah kesalahan yang khafi apabila kita meninggalkan yang ada di bawah ini. Seperti itu. Baik. Sekali lagi. Nah, kita sudah masuk di yang kedua. Berarti yang pertama jangan sampai hilang. Itu ya. Baik. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Baik. Oh ya, satu lagi. Kesalahan khafi berikutnya adalah, tapi ini belum lewat. Ini belum terlewat. Yakni adalah tidak konsisten dalam mad arid sukun. Tidak konsisten panjangnya pada mad arid sukun. Nah, di sini. Jadi mad arid itu biasanya pada akhir-akhir ayat atau akhir-akhir bacaan itu. Nah, ketika dia 3 harokat, maka harus 3 harokat semua, 2 harokat semua, 5 harokat semua, dan seterusnya. Baik, sekali lagi. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Baik, qul ya. Qul. Baik. Baik. Jadi Mas Bintang. Ya, Agus. Nas. Ya, Teguh. Ya, Mas Andi. A'udzu. Nah, a'udzu. Tarik. A'udzu. A'udzu. Ah, ya. Mas Farhan.
A'udzu. Ya, Mas Suja. A'udzu coba. Nah, jadi pergerakan bibirnya itu harus terlihat. A'udzu. Ya, ya. Bu Zahra. A'udzu. Nah, jadi manyunnya itu harus terlihat. A'udzu. Ari. A'udzu. Nah, baik, Mas Tono. Ya, Sekwan. Ya, Switra. Baik, selesai ayat 1. Setengah jam. Baik, sudah setengah jam. Baru ayat 1. Itu ya. Jadi kurang lebih nanti seperti ini. Jadi mulai dari makhraj, kemudian uh, sifat. Kalau ada hukum nun sukun atau tanwinnya nanti dimasukkan. Kalau ini kan tidak ada. Baik, selesai materi pada prakteknya. Kemarin hukum nun sukun belum ya? Belum start? Belum? Baik. Ha-ha. Ada 3 hukumnya. Itu belum ya? Masa belum? Oh, baik. Gak apa-apa kalau mau disetorkan itu pendek. Cuma 3 tak hukumnya. Hurufnya mudah. Masing-masing masing-masing hukum cuma punya 1 huruf. Baik, disetorkan ya. Baik, bisa saya teruskan ringkasannya, gak apa-apa.
Baik, silakan coba dihafalkan lebih dahulu. Bukan anak.
Baik, betul. Keren. Belum ada, nggak usah. Baik, hukum mem sukun ada berapa? Ya, sebutkan. Yang pertama, Idgham Syafawi. Hah? Ik Ikhfa Syafawi. Ikhfa Syafawi apabila mem sukun baca panjang. Baca panjang. Gunah dengan panjang. Kemudian yang kedua, idgham ini apabila mem sukun bertemu dengan huruf mim dibaca gunah melebur. Baik, yang lain ada idhar syafawi. Apabila mem sukun bertemu dengan huruf lain mim dan ta dibaca jelas. Ya, baik, Masya Allah. Mudah kan? Masya Allah. Hukum mem sukun. Karena mem sukun dengan gunah yang panjang. Dua, idgham mimi yaitu mem sukun dengan mim dibaca melebur dan gunah. Ya, ada idgham syafawi yaitu mim sukun dengan selain mim dan ba maka dibaca jelas. Baik, warahmatullahi. Udah. Baik, Puan. Ya, hukum mem sukun. Ada tiga, sebutkan. Syafawi yaitu mem sukun bertemu dengan huruf ba yang dibaca gunah dan panjang. Ya. Kemudian ada idgham mimi yakni mem sukun bertemu dengan huruf mim ya dibaca gunah. Ya. Kemudian ada idgham syafawi yakni mem sukun bertemu dengan huruf selain ba dan mim dibaca jelas. Baik. Udah. Baik, bagus. Hukum mem sukun. Ada? Ya, betul. Apabila mem sukun tersebut dibaca ya juga harus kembali kita sukun ya. Baik, setelah Pak ya dibaca banyak dan yang domini baca guna melebur ya idgham karena dia dan ya idgham sudah idhar syafawi lain mim dan mim baca. Baik, Mas Fidang, hukum mem sukun ada kan? Terus Pak Syafawi
baca dengan yang dibacakan. Dan yang kedua sukun yang bertemu dengan huruf mim, maka sukun tersebut dibaca gur disertai dengan ya, apabila ada huruf mim sukun yang bertemu dengan huruf hijaiyah selain tak, maka huruf mim dibaca dengan jelas. Ya. Ya. Hukum mim sukun ada disebutkan. Pertama Ya. Nah, ya. Ya. izhar Izhar apa? izhar syafawi ketika Mim sukun ketika bertemu dengan huruf dan atau atau lain. iya bisa syafawi ketika bertemu dengan selain mata. Ya. Nah, ya. Baik, udah semua. Mas Farhan, belum? Baik. Hukum mim sukun ada? Sukun Ya. pertama pas yang mim pada Kebalik. Ulang. Ifa Syafawi. Ikhfa Syafawi apabila mim sukun bertemu dengan pada panjang. Ya. Dan juga Ibom ini apabila mim sukun bertemu dengan mim dibaca sudah menebur dengan guna. ya. Yang terakhir Ibn Syafawi apabila huruf mim sukun bertemu dengan selain huruf mim. Ya, Pak. Baik, hukum mim sukun ada? Mim sukun 3. Kan? Di hukum mim sukun bertemu al-fil bebas dan hitung ini atau hitung slide ya itu dibaca melebut dengan benar ketika mim sukun bertemu dengan mim ya ya ya. Yang ketiga itu mim sukun bertemu dengan selain baik, selesai. Ya, itu dia terkait dengan mim sukun. Jadi mudah ya dibandingkan dengan nun sukun atau tanwin yang hukumnya ada 5 dan hurufnya banyak. Kalau mim sukun hurufnya cuma 2 saja sebenarnya. Ya, hurufnya cuma 2, mim dan ba saja. Kalau ba itu ikhfa syafawi, kalau mim idgham mimi. Adapun selainnya itu izhar semuanya. Baik, kemudian kita akan masukkan dalam contohnya satu-satu. Contohnya di surat dengan ba. Alfil. Ini
Ini baik, sekarang ini mensyukuri bertemu dengan apa? Dengan apa? Ikhlas. Cara percaya ada yang sebenarnya tapi bersyukur bertemu dengan lupa itu apa? Ikhlas. Jadi bedanya apa? Kalau belum syukur itu kan mengganti huruf don menjadi ba. Balik mengganti huruf don menjadi mim. Kalau ini mim tidak pernah jadi nun. Nah, itu makanya itu tidak ada seperti namanya di yang kemarin itu kan kemarin itu Pak Syahrawi kembali cara berkarya itu gampang jadi anda fokus pada bahasa tidak kamu ya sudah ketika bahasa kita sudah lihat tidak harus disebutkan kemudian yang lain baik ini adalah form ini contohnya dibuat orang yang berbeda baik bersyukur kemudian B artinya inform jadi cara bacanya apa kalau gitu istilahnya dan jumlahnya karena min dengan min makanya sebelumnya apa namanya informnya masuk ke huruf min setelahnya itu tidak terlihat karena ketemunya sama min dengan min seakan-akan kalau katanya itu hanya menggunakan seperti tapi itu adalah inform apa jadi seolah-olah bacanya seperti jawab dan ini apa amahum akan tidak baik coba tidurkan alladzi at'amahum alladzi at'amahum ini belum cukup dengan jim apa punya Eva kalau hafal hukum
empat hukumnya. Idgham judulnya yang bulat-bulat sama kitab dan itu nanti baik. Kemudian yang ketiga cara ini Al-Hamza Hamza Hamza Al-Hamza, jadi jelas dan benar. Alhamdu Hamdu Hamdu, ini jelas. Hamdu tidak apa namanya tidak ada syafifah atau panjang. Alhamdu tidak, cuman hanya menunjukkan sifat dunia saja, yaitu sifat bayinya ini. Ini yang bertemu dengan selain huruf min dan ba, ta, kemudian tiga, takum, dilukun, takum, dilukun, bebas. Ini selain min dan ba itu kita syafal, ini tempatnya jelas. Baik. Terkait pembahasan mim sukun. Ya. Baik, insyaallah pertemuan berikutnya kita langsung masuk pada pembahasan mad ya. Adapun idgham, jenis-jenis idgham itu insyaallah pada ketika selesai hukum tajwid yang ada. Kalau hukum idgham itu sebenarnya ikutan. Idgham itu hukum yang ikutan. Insyaallah langsung masuk pada pembahasan mad. Jadi pembahasan tentang bacaan panjang pendek. Nah, itu nanti di situ sebutkan mana yang dibaca 2 harokat, panjangkan 5 harokat dan seperti itu. Dan ini adalah pembahasan tajwid yang paling panjang, yaitu pembahasan mad. Insyaallah kita bahas pada pertemuan mendatang biidznillah taala. Naktafi li hadzal qadar wa nasallallahu alaihi wa lakum assalam wal afiyah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.